Tuhan bersama dan bersama Roh-Nya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena akan bersukacita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena dengan cara demikian nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup adalah pilihan. Ketika saya hendak pergi ke alun-alun kota Malang, saya memiliki 4 atau 5 pilihan alternatif jalan. Ada yang begitu pendek tetapi mungkin padat, ada yang jalur yang panjang tapi dia terlampau melewati alur-alur padat lalu lintas. Jadi singkatnya, hidup ini pilihan. Kita menuju suatu tempat itu dengan berbagai pilihan yang bisa kita kemudian tempuh. Semua tergantung pada kita masing-masing. Hari ini kita dihadapkan pada 2 pilihan. Berbahagia atau celaka. Itu sabda Tuhan. Kata yang selalu diulang adalah berbahagia. Dan seimbang dengan kata itu adalah kata sabda celaka. Memilih celaka atau memilih bahagia. Apa yang dimaksudkan bahagia dalam cara pandang Yesus? Dan ini berlawanan dengan cara pandang kita, mungkin dengan cara pandang dunia. Cara pandang Yesus berbahagia adalah ketika kita menangis, ketika kita menjadi miskin, ketika kita dibenci. Kemudian yang celaka adalah orang yang kaya, orang yang tertawa, dan orang yang mencari pujian. Para saudara dan saudariku yang terkasih, satu catatan penting yang terdapat yang menjadi catatan Yesus adalah barang siapa membenci kamu karena namaku. Nah, ini catatan yang penting untuk kemudian kita renungkan. Kita lapar karena kita mencari Yesus. Kita kemudian menangis karena kita dekat dengan Yesus. Kita dibenci karena nama Yesus. Jadi singkatnya, kita berbahagia karena pilihan kita memilih untuk hidup bersama Yesus, untuk berjalan bersama Yesus. Dibenci karena Yesus. Kebanyakan orang kaya mungkin melupakan Tuhan. Makanya itulah kemudian menjadi sabda celaka. Orang mencari pujian karena bukan nama Tuhan yang diwartakan. Maka mari dalam hidup kita, para saudara dan saudari, entah kita miskin ataupun kita kaya, tapi kita kaya berlimpah, tapi kita miskin karena kita hidup dekat dengan Yesus. Maka marilah terus hidup dekat dengan Yesus, terus membawa Yesus dalam hidup kita, terus mewartakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Karena dengan begitu, jaminan yang memberi jaminan kebahagiaan kepada kita adalah kita hidup bersama Allah, kita berjalan bersama Allah,
hidup kita menjadi persembahan yang indah bagi Allah. Maka marilah berbahagialah kita yang terus mencari Allah, terus hidup bersama Allah, terus menimba berkat-berkat yang melimpah dari Allah. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita.